Halo sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai gizi balita. Berbicara gizi berarti berbicara makanan. Makanan yang diberikan harus mengandung zat gizi yang tepat dan seimbang untuk mendukung periode ini. Menurut WHO tahun 2002, balita terbagi atas 3 golongan. Pertama, golongan usia bayi 0-1 tahun. Kedua, golongan usia bawah 3 tahun atau batita. Dan ketiga, golongan prasekolah usia 4-5 tahun. Anak perlu gizi yang baik karena berpengaruh pada kesehatan, yaitu mempengaruhi sistem kekebalan dan risiko infeksi. Diet seimbang tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi juga berfungsi sebagai imunitas, penunjang kemampuan intelektual, dan pembentuk emosional. Gizi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Ketidakcukupan zat gizi mengakibatkan penurunan status gizi, sehingga anak menjadi kurang gizi. Hal tersebut mempengaruhi gangguan pertumbuhan fisik, kualitas kecerdasan, dan perkembangan di masa depan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi status gizi? Yang pertama, kita lihat dari faktor internal, yaitu asupan. Asupan dapat dipengaruhi oleh preferensi atau kesukaan anak, alergi, intoleransi terhadap bahan makanan, gangguan mengunyah maupun menelan, dan keterampilan makan. Yang kedua, adanya penyakit infeksi. Zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan akibat adanya penyakit. Anak yang menderita sakit juga cenderung mengalami penurunan nafsu makan. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Pertama, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Kedua, pola pengasuhan anak. Dan ketiga, pelayanan kesehatan dan sanitasi. Anak yang tidak pernah atau jarang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, serta sanitasi rumah yang tidak sehat, menyebabkan rentan terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya, mari kita lihat tentang kebutuhan gizi balita. Kebutuhan zat gizi makro dan mikro per kilogram berat badan pada bayi lebih tinggi dibandingkan usia yang lain, terutama energi dan protein. Mari kita mengenal gizi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam ukuran jumlah, besar, tingkat fungsi sel, organ, atau jaringan yang dapat dinyatakan dalam ukuran berat, gram atau kilogram, dan sentimeter atau meter. Zat gizi yang paling berperan untuk pertumbuhan adalah protein dan zinc. Selanjutnya, gizi untuk kecerdasan. 2 tahun pertama sejak lahir merupakan periode miliaran sel glial terus bertambah untuk memupuk neuron atau sel saraf di otak. Zat gizi yang paling berperan untuk kecerdasan otak adalah karbohidrat, lemak, protein, asam folat, zinc, zat besi, dan vitamin B12. Zat gizi yang akan kita bahas pertama kali adalah karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sumber energi. Makanan sumber karbohidrat diantaranya seperti nasi, roti, gandum, tepung-tepungan, dan jagung. Selanjutnya adalah zat gizi protein. Protein terbagi dua, protein hewani, contohnya telur, daging, ayam, dan ikan. Sedangkan untuk bahan makanan sumber protein nabati, contohnya adalah kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Fungsi protein diantaranya adalah sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, sebagai pembangun tubuh, dan sebagai komponen antibodi, enzim, atau hormon. Zat gizi selanjutnya adalah lemak. Lemak juga terdiri atas dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya berasal dari telur, daging, susu. Sedangkan lemak nabati contohnya yang berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah seperti buah alpukat. Fungsi lemak diantaranya adalah sebagai sumber energi, sebagai cadangan makanan di bawah kulit, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan vitamin K.
Zat gizi selanjutnya adalah zat gizi mikro, yaitu vitamin. Vitamin yang kita bahas pertama adalah vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber vitamin A adalah susu, telur, hati, ubi jalar, dan buah-buahan, serta sayuran berwarna oranye. Selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah. Sumber makanan vitamin B contohnya adalah gandum, seafood, sayuran hijau, daging, telur, dan kacang. Selanjutnya adalah vitamin C. Fungsi utama vitamin C diantaranya membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumber makanannya contohnya buah jeruk, stroberi, jambu biji, tomat, cabai, brokoli, dan bayam. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, dan pembentukan tulang. Sumber makanan vitamin D diantaranya adalah kuning telur, minyak ikan, serta makanan yang diperkaya seperti susu dan susu kedelai. Jangan lupa, kita harus terkena juga sinar matahari. Selanjutnya adalah vitamin E. Fungsi utama vitamin E diantaranya adalah sebagai antioksidan, membantu melindungi kerusakan sel, dan penting bagi kesehatan sel darah merah. Makanan sumber vitamin E diantaranya minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk membantu pengembalian darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Contohnya berasal dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Selanjutnya, mari kita membahas tentang mineral. Zat gizi yang termasuk dalam kelompok mineral diantaranya adalah kalsium yang berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Selanjutnya ada fosfor yang berfungsi sebagai membantu kerja otot dan pembentukan tulang dan gigi. Dan ada zat gizi potasium. Sumber makanannya adalah pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Kemudian ada zat gizi sodium, besi, dan iodium. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seng. Seng berfungsi sebagai untuk membantu kekebalan tubuh, menghambat virus, dan mengurangi risiko kanker. Contoh makanannya adalah dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai pola makan bayi dan anak. Jenis makanannya terdiri dari ASI dan MPASI. Usia 6-11 bulan, ASI menyediakan setengah dari kebutuhan gizi, dan usia 12-24 bulan, ASI menyediakan sepertiga dari kebutuhan gizi. Jenis MPASI diantaranya adalah bertekstur lumat, lembik, dan makanan keluarga. Contoh untuk MPASI yang lumat adalah bubur susu, sari buah, dan makanan yang dilumatkan atau disaring. Dan untuk MPASI yang lembik, lebih kasar dari makanan lumat, diolah dengan cara dicincang. Dan makanan keluarga sama dengan olahan untuk keluarga lainnya, namun harus mengandalkan cabai dan cuka. Berikut resep MPASI yang bisa sahabat sehat cobakan ya di rumah. Nah, sahabat sehat, demikian sedikit informasi mengenai gizi balita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di informasi bergizi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat.